Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan sidang kasus kematian Mirna Salihin. Agenda sidang kali ini menghadirkan saksi ahli toksikologi dan ahli pidana. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Berita 1 Faizin Adi dan Rio Cornelianto. Ya Faizin, apa penjelasan saksi ahli terkait temuan mereka dalam persidangan hari ini? Ya, Ira Syarif, terkait dengan temuan saksi ahli tadi dijelaskan tentang besaran zat cyanida yang ada dalam tubuh Wayan Mirna Salihin sehingga mengakibatkan tewasnya dari korban tersebut. Tadi juga sempat diperagakan tentang kopi yang diberikan zat cyanida. Ada dua kopi, yang satu adalah kopi biasa, kopi Vietnam yang disajikan di kafe tersebut, dan satunya lagi kopi yang sudah diberikan zat cyanida dengan jumlah tersebut, dan terdapat perbedaan warna dari kopi tersebut. Dan tadi juga dijelaskan oleh saksi ahli bahwa jumlah zat cyanida yang masuk adalah sekitar 183,73 hingga 367,5 mg per liter. Nah, ini kemudian yang menimbulkan pertanyaan dari pengacara Jessica Kumala Wongso, yakni Oto Hasibuan, mengapa hanya 0,2 mg yang ada di lambung. Nah, ini kemudian dijawab oleh saksi ahli bahwa zat cyanida tersebut kemudian menjadi berubah jumlahnya menjadi kembali ke kondisi normal dari 5,5 hingga ke 1,3 karena adanya meningkatnya pH asam lambung dalam tubuh Mirna setelah terkena zat cyanida tersebut, dan juga terjadi proses penetralan asam. Dan selain itu juga ditambah bahwa proses otopsi ini hanya dilakukan 3 hari setelah kematian dari Wayan Mirna Salihin. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan jumlah cyanida yang berhasil ditemukan dalam lambung Mirna. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum Oto Hasibuan, karena otopsi mengapa hanya dilakukan di lambung, tidak di seluruh tubuh. Nah, pertanyaan dari Oto Hasibuan ini yang kemudian saat ini sedang digali lebih dalam di pemeriksaan untuk saksi ahli kedua, yakni pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Edi O.S. Hyadij. Ya, kembali ke studio. Ira. Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Demikian reporter Faizin Adi dan Rio Cornelianto melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anda kembali di Metro Malam. Walaupun banyak menerima ancaman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menghadiri peresmian Ruang Publik Terpadu Rumah Anak RPTRA di Rusunawa, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Menurut Ahok, ancaman penolakan yang disebutnya sebagai tindakan premanisme itu sudah terjadi 4 kali. Namun hingga acara peresmian selesai tidak ada aksi penolakan dan suasana peresmian berlangsung kondusif. Ahok justru menantang pihak provokator untuk mengirimkan calon gubernur terbaik untuk berkompetisi dengannya pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Mencoba gertak-gertak saya atau mengancam apapun di Republik ini. Kalau Anda mau ngancam Ahok silakan pribadi, tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Sementara itu, Rudi, dalam peresmian RPTRA pagi tadi, Ahok juga memperingatkan kepada seluruh kelompok provokator masyarakat yang tidak suka dengannya untuk tidak menghalangi pekerjaannya sebagai gubernur. Hal itu disampaikan Ahok karena sebelumnya beredar pesan berantai di masyarakat yang berisi ajakan untuk menolak Ahok datang ke peresmian Rumah Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA di kawasan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Akibat pesan berantai itu, sejak pagi sejumlah aparat gabungan polisi dan Satpol PP telah disiagakan di kawasan tersebut guna mengantisipasi terjadinya aksi penolakan terhadap Ahok. Ahok yang tetap datang ke peresmian RPTRA itu mengatakan tidak takut dengan ancaman tersebut. Baginya, ancaman yang kesekian kali diterimanya itu merupakan tindakan premanisme yang tidak perlu dihiraukan.
Ya saya kan bukan Ahok, saya kan gubernur. Kalau kita gubernur, pemerintah harus takut dengan ancaman seperti itu, ya bubarin negara. Kalau sekelompok orang atas nama rakyat mengancam pejabat untuk bertugas, ini melawan konstitusi. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Anda melawan undang-undang. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul, saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Setelah sempat 2 kali batal diresmikan, ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang berada di Rusun Cipinang Besar Selatan akhirnya hari ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. RPTRA dengan lahan seluas 1.500 meter persegi ini merupakan program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Agung Podomoro. Ahok mengatakan terlibatnya swasta dalam pembangunan RPTRA untuk mempercepat masyarakat bisa menikmati ruang terbuka yang ramah untuk berinteraksi sosial. Menurut Ahok, hidup di kota besar seperti Jakarta, banyak warga tidak kenal dengan tetangganya. Namun, dengan adanya RPTRA, semua warga bisa kenal satu sama lain, saling berinteraksi. Di antara warga bisa saling bertukar pikir untuk mencarikan solusi jika ada masalah. Di RPTRA ini, warga bisa menikmati taman bermain, lapangan olahraga, ruang serbaguna, dan juga direncanakan untuk ada wifi gratis. Pemirsa, Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk meminta dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2017. Meski wacana kembali duetnya pasangan Ahok Jarot semakin menguat, Golkar memastikan partai pendukung Ahok sudah menyiapkan alternatif dukungan jika PDI Perjuangan tiba-tiba mengusung calon sendiri. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakun Andriadi menjelaskan, sejauh ini komunikasi parpol pendukung Ahok dengan PDI Perjuangan terus berlangsung. Partai Golkar dan 2 partai lain terus membuka pintu komunikasi jika ada partai lain yang ingin bergabung. Fayakun berharap bergabungnya partai lain akan lebih memudahkan Ahok untuk memenangkan Pilgub DKI. Hanya saja, Fayakun mengungkap bahwa dukungan parpol harus dinyatakan melalui surat dukungan seperti hal yang dilakukan oleh 3 partai sebelumnya. Golkar dan partai pendukung Ahok pun tidak khawatir jika PDI Perjuangan berubah sikap di detik terakhir jelang pendaftaran. Pasalnya, Ahok sudah memperoleh dukungan 3 partai yang memenuhi kuota pencalonan melalui jalur partai politik. Enggak, sudah memenuhi kan dari sisi administrasi minimal 22 kursi, kami sudah 24 kursi. Kemudian dari sisi kesiapan independen juga 1 juta KTP sudah pernah dikumpulkan. Jadi sekarang teman Ahok dan 3 parpol sudah bersama-sama. Dan kami tetap membuka diri. Ayo siapa yang mau gabung, mau gabungnya pakai heboh atau menggabungnya mau nggak pakai heboh, silahkan aja. Masih ada waktu sampai dengan hari pendaftaran, kita buktikan di hari pendaftaran. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan opsi pada partai Islam untuk mendukung dirinya atau tidak dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok mengatakan tidak menghitung dukungan partai berdasarkan agama. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat meresmikan RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Ahok menjelaskan ia hanya menawarkan kinerja yang baik sebagai ajakan kepada partai Islam untuk bergabung mendukung dirinya dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok yakin jika selama ini dirinya bekerja sebagai Gubernur DKI dengan baik, maka baik partai bernafas Islam maupun partai nasionalis tetap akan mendukungnya. Ahok mengaku selama ini komunikasinya dengan partai Islam berjalan dengan sangat baik. Saat ini memang jumlah kursi partai Islam di DPRD DKI Jakarta cukup signifikan. PKS memiliki 11 kursi, P3 memiliki 10 kursi, PKB memiliki 6 kursi, sementara PAN hanya memiliki 2 kursi. Saya kira kita tidak ada membedakan partai Islam non-Islam. Saya hanya menawarkan kalau Anda merasa saya bekerja dengan baik, dengan jujur, saya tawarkan Anda mau ikut dukung saya atau tidak. Kalau Anda tidak mau dukung saya, silakan cari lawan saya. Saya semua teman.
Saya semua komunikasi teman. Saya juga tidak suka berpartai berpolitik itu menghitung pakai partai Islam, non-Islam atau agama. Pemirsa, relokasi warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mulai dilakukan di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Pemindahan warga dilakukan secara bertahap. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Julita Telombanua dan Teuku Sulfan langsung dari Rusunawa, Rawa Bebek, Jakarta Timur. Ya, Julita, bagaimana perkembangan warga Bukit Duri yang telah dipindahkan ke Rusun Rawa Bebek? Ya, Carlos, sejak pukul 10 pagi tadi, warga dari Bukit Duri sudah mulai pindah ke Rusunawa Rawa Bebek ini. Seperti inilah situasinya, di mana warga tengah memindahkan barang-barang mereka dari truk yang memang telah disiapkan oleh pengelola dan kemudian akan dipindahkan ke atas, di mana di atas itu adalah unit yang mereka akan terima masing-masing. Sebelumnya telah dibagikan kunci bagi mereka dan telah terdaftar ada sekitar 103 kepala keluarga ataupun warga yang telah menerima kunci dan akan menempati unit mereka masing-masing pada hari ini. Dan begitu warga datang tadi, mereka harus mendaftar terlebih dahulu untuk di-recheck ataupun dicek ulang datanya, sehingga kunci yang mereka miliki itu tidak dipindah tangankan, itu dipastikan oleh pihak pengelola, dan kemudian itu dapat dipindahkan ditinggali oleh orang yang sesuai dengan data yang telah diterima oleh pengelola dari Kelurahan Bukit Duri yang telah didata sebelumnya. Dan kemudian warga juga di sini masih beberes begitu, karena ini merupakan gelombang pertama dari perpindahan warga Bukit Duri, dan rencananya masih akan ada gelombang berikutnya, karena dari data Pemprov DKI Jakarta ada sekitar 300 warga yang seharusnya pindah dan menempati unit yang ada di Rusunawa Rawa Bebek ini. Dan perpindahan ini pun, pemirsa, ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk proses normalisasi Kali Ciliwung, di mana Kali Ciliwung akan ditertibkan untuk tidak lagi ada warga yang rumahnya terendam, begitu, Carlos. Iya, Julita, lalu dengan dimulainya proses relokasi ini, kemudian persiapan sarana seperti apa? Sarana dan kemudian fasilitas apa yang diberikan oleh Pemprov kepada para warga Bukit Duri yang dipindahkan ke Rawa Bebek? Ya, Carlos, persiapan dari pengelola sendiri kita tanya langsung saja. Di sini sudah ada Kasubag TU Rusunawa Rawa Bebek, ada Bapak Ferry yang sudah bersiaga sejak pagi tadi untuk menyambut warga yang datang dari Bukit Duri, ya Pak. Jadi persiapannya apa saja? Katanya truk-truk ini memang disiapkan juga oleh pengelola, ya Pak? Ya, kalau untuk truk sudah dipersiapkan dari Kelurahan Bukit Duri yang didampingi dengan Satpol PP. Jadi sampai hari ini warga sudah berduyung-duyung datang ke rusun, Bu. Ya. Kemudian untuk fasilitas yang ada di sini seperti air, listrik, itu kesiapannya seperti apa, Pak? Kalau untuk fasilitas di Rusun Rawa Bebek, ini alhamdulillah listrik, air sudah ada, dan alhamdulillah bangunan juga sudah tidak ada yang bocor. Untuk bangunan itu dipastikan ini akan aman nggak, Pak? Akan aman kalau bangunan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang bocor. Ya. Selain itu untuk fasilitas bagi anak-anak kan di sini juga banyak anak-anak yang pindah dari Bukit Duri, seperti sekolahnya itu bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk sekolah kami akan berkoordinasi dengan Sudin Pendidikan, Dikdas. Mereka akan didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat. Untuk fasilitas yang di sini seperti perpustakaan, taman bermain, begitu ada nggak, Pak? Kami akan udah siapkan infrastrukturnya untuk PAUD, untuk klinik, taman PAUD, taman klinik, puskesmas ada di sini, Bu. Untuk jumlah dari unit yang ada di sini ada berapa, Pak? Kalau untuk jumlah di sini ada 4 blok. Satu blok terdiri dari 100 unit, satu lantai ada 20 unit. Yang saat ini tercatat adalah 103 orang yang akan menempati unitnya, ya? 103 yang sudah diundi dan 98 yang sudah mengambil kunci. Sisanya mungkin bertahap, Bu.
Jadi hari ini mungkin mereka semua ya perkiraan. 103 itu adalah kunci ya atau KK yang akan... Iya, sudah diundi 103. Dan rencananya akan ada gelombang berikutnya ya Pak ya? Ya, rencananya akan ada gelombang berikutnya. Jadi Rusunawa Rawa Bebek yang 400 unit ini itu memang disiapkan untuk warga Bukit Duri ya Pak? Ya, betul, untuk warga Bukit Duri. Khusus untuk warga Bukit Duri? Ya, khusus untuk warga Bukit Duri. Terima kasih Pak Ferry. Ya itu dia pemirsa. Di sini fasilitasnya cukup lengkap. Kami melihatnya di sini ada 4 blok. Satu blok itu ada sekitar 100 unit, di mana ini memang dipersiapkan khusus untuk warga Bukit Duri yang direlokasi karena proses normalisasi Kali Ciliwung. Carlos. Baik, terima kasih Julita dan Toko Sulfan atas laporannya langsung dari Rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur.